Halo Developers, balik lagi sama gua Kevik. Kali ini gua ada di toko yang baru buka di 2 September kemarin. Dan sebenarnya nggak di planning untuk datang ke sini dan nggak di planning juga untuk review audio. Jadi tiba-tiba ya kita lagi ngobrol-ngobrol sih sebenarnya tukar pikiran sama Santo. Halo kok. Halo. Apa kabar kok? Baik. Nah, masih inget gak sama dia nih? Jadi yang customer itu jadi salah satu korban peredam terbaik katanya. Itu kita lagi ngobrol-ngobrol ya kok ya. Terus akhirnya customernya datang, Brad aja. Ini kok mobilnya baru selesai jadi, gue coba mau dengerin. Iya, Ternyata, benar. video yuk. Dia emang, lu yang bener kok gitu ya. Gue nggak pede nih, dia bilang gitu. Nggak, lu mesti pede. Akhirnya gue telepon, Dil, datang Dil. Ayo kan kebetulan kan toko sama kantor kan deket nih. Nah, kok, gue sama sekali belum denger ya mobilnya ya. Cuma pas dibuka pintu, wih kok suaranya enak nih. Cuma dengernya, baru dengernya sekilas doang. Wih, potensi, iya kok baru jadi soalnya. Dia bilang tuh, bukan baru jadi. Udah baru upgrade. Oh, baru upgrade. Nah, dia baru upgrade nih kok, gitu. Pas customer itu buka pintu, gue udah, kayaknya enak nih. Pas gue ngelongok-ngelongok dikit, wah anjing sistemnya nggak main-main gitu. Maksudnya sistemnya udah bukan sistem yang cuma two way biasa begitu aja gitu loh. Tapi four way ya? Four way. Oke. Bisa dikasih tahu nggak kalau developers? Maksudnya sistem mobil yang terpasang ini tuh selain four way, apa aja sih kok yang udah ada dipasang mobil ini? Dia nggak pakai power sama sekali. Dia itu cuma pakai DSPN. Jadi monoblok dan DSP. Hah? Itu dong? Nggak ada kendornya. Dijamin. Nggak ada kendornya. Dia ragu. Ya enggak, maksudnya bukannya karena gua ragu, karena pas di suara yang dibuka customer itu pas tadi buka pintu, gua nggak ngerasa yang tadi lu sebutin. Iya, betul, banyak yang bilang. Sekelibet ya, maksudnya sekilas doang yang gua dengernya kayak gitu. Dan kalau boleh tahu perkabelannya dan fuse-nya? Oh, dia fuse pakai kayak racun, tapi sisanya di dalam dia pakai HH. Harmonik ya. Terus kabelnya dia rata-rata semuanya udah full acapella. Full acapella semua. Kabel speaker acapella juga. Oh, ini mobil dipakai buat harian. Buat harian. Subwoofernya kok? Subwoofer dia pakai 10 in, dia pakai dari Audible P6. Oh, Audible P6. Dan kalau di CR-V turbo kan ada tempat ban serep ya? Nah, dia di ban serep, jadi rata lantai. Nanti lihat di belakang dia rata. Oke. Terus, lu ada treatment khusus nggak di mobil ini? Ada. Apakah udah peredam apa-apa? Peredamnya itu dia pakai bati rubber semua. Jadi itu dia pakai ground zero untuk layer pertama, untuk layer kedua. Sebagian ground zero, dia udah ground zero, cuman kayak masih ngempos ya. Mid bassnya nggak mau naik. Kemarin, jadi minggu lalu saya tutup semua pakai plat. Tutup plat yang lubang-lubangnya ya, itu. Nah, itu ditutup lagi pakai Gran Turismo. Dan produknya Ground Zero juga. Nah, jadi di situ begitu jadi semua tambah satu layer lagi untuk di backlighting itu kita pakai silent coat. Silent coat terus yang satu layer lagi pakai silent coat lagi. Yang buat yang acoustic treatment itu. Nah, itu dia. Jadinya langsung deep banget. Nah, tuning tipis-tipis ya hari ini lah. Oh, oke. Jadi kalau boleh tahu nih, habisnya berapa duit? Nggak sampai 100. Nggak sampai 100, paling sekitar 50-an lah ya. 50-60-an. Oke. Di SPM? Iya. Dia mahal di kabel-kabelnya aja, tapi barangnya mah lumayan juga sih, lumayan berarti mahal juga. Kayak sistemnya gue dong. Oke, perangkatnya nggak sampai 10 juta, tapi kabelnya. Iya. Oke. Karena gue paling bawah untuk kabel. Jadi kabel tuh gue paling bawah sama customer itu, pokoknya itu basic, itu pondasi. Iya, paling pondasi. bawah. Benar. Jadi itu selesai. Dah sisanya mah bisa naik sendiri kan, nanti mau upgrade apa silakan. Ya nggak dibongkar lagi, ya, karena base-nya atau fondasinya itu udah bagus. Betul. Kalau misalkan lu beli yang biasa-biasa aja, terus ternyata,
kabel ngaruh ya. Iya, betul. Oh, udah akhirnya lu mesti tarik kabel lagi. Nah kalau sekarang kalau lu invest, makanya gue bilang kan, invest lah di kabel yang bener dulu. Carilah kabel yang bener dulu, yang OFC kayak, yang memang keperluannya memang untuk jangan kabel listrik lu pakai buat kabel speaker itu. Gue nemu lu kok. Beda banget. Gue nemu dulu gue pas waktu SMP juga kayak gitu. Jadi gue dulu ada blopang. Ini sedikit cerita doang, gue ada blopang yang tutup dari mobil gue dulu. Akhirnya gue taruh, nggak kepake. Gue taruh. Terus gue ada speaker rumah. Colokannya kan yang kabel transparan. Kabelnya kurang ini ya. Gue ambil kabel rumah, kabel listrik, gue kan masih nggak ngerti. Gue tarik, gue sambungin. Oh pokoknya merah, hitam. Gue sambungin, jegrek aja gitu. Bunyi Tapi ya gitu. Ya kan namanya coba-coba. Jangan kayak gue lah bego. Oke, jadi gak usah lama-lama audio lovers, kita masuk ke dalam, kita dengerin hasil audionya kayak gimana. Yuk. Oke, udah lovers, sekarang kita udah dalam mobil CR-V ini, dan tadi kan pas waktu kita nongkrong di depan, ya itu asal lo tau aku, gue selama bikin video, gue nggak pernah nongkrong kayak gitu. Memang dasarnya basicnya kita dari nongkrong, kita dari duduk-duduk gitu loh. Terus karena kita takut kesorean, akhirnya yaudahlah kita mulai aja. Dan kita belum sebutin produk yang terpasang itu apa yang di depan, ya kok ya? Iya benar, sama sekali tadi. Oke, boleh dijelasin yang terpasang ini 4-way di depan kita itu apa kok? Ini nuklir, Twitter nuklir. Ini vokal yang generasi pertama, vokal Beryllium. Tapi yang generasi pertama ini kita pakai super Twitter pakai stack, mid bassnya sama nuklir. Jadi ini gado-gado tapi itu dia kenapa gue bengong. Itu dia gue bengong. Orangnya juga sampai bingung sih, matching banget ya di bang itu. Jadi ya memang puas sekali. Sampai ini dia udah nggak mau ganti apa-apa lagi kayaknya. GZ vokal stack. Iya, 3 merek yang gado-gado. Tapi ya ketika mereka bersatu nggak ada lagi tuh satu karakter. Nanti dengerin deh coba. Oke, ini buat gue pasti menarik dan unik karena karakter yang berbeda. Kekuatan mereka itu kan berbeda kan, karakter mereka berbeda. Dan lu mixin. Itu dia. Oke. Matchingnya satu-satu. Oke. Dan nggak sekali sih ya, ini berkali-kali sih gua tune-nya. Karena emang sempet aneh, sempet nggak ya, ini menurut gua ini the best-nya. Ini? Iya. Oke. Terus di depan kita juga udah ada nano diamond sama ada treatment. Ini sih banyak sih dia, stikernya aja setiap views dia pakai stiker kalau nggak salah ini. Dia pecinta nano-nano kayak gini nih. Ini juga sama, karena memang after before itu dia langsung cobain masalahnya. Oh, customer yang nyobain? Iyalah, saya juga nanya dia, emang efek ya? Banget sih kok, gitu. Oh, berarti setelah terpasang kok tuning? Iya, setelah ini, sebenarnya kan udah beres. Kalau saya kan tuning itu yang penting udah bener dulu nih semuanya nih. Nah, dia mau pasang apapun udah silakan. Oh. Nanti kan sisanya tinggal warna suara. Oh, berarti Koko udah tuningin dulu, udah. Baru ownernya ini untuk kepuasan telinganya sendiri dia pasang, cari di mana dia pasang. Dan ngefek banget. Oke. Sini juga ada kayu juga. Iya, kayu. Kayu deh, Pak. Iya benar. Iya benar. Terus ini juga. Oke, terus yang tadi Koko bilang itu di SPM itu mereknya apa kok? Goldhorn. Iya, 810. Di sini juga ada controllernya. Iya, betul. Terus ada tadi gue ngeliat ada apa gitu, gue nggak sempet lihat. Gue nggak sempet lihat sama sekali. Itu preamp-nya, itu tiup, dia pakai tiup sih, cuman dia alirannya pakai DC. Jadi wah itu cukup kalau pakai head ini sih, wah udah orang nggak nyangka bakal kayak gini sih suaranya gitu loh. Makanya di sini ada disc. Ya, makanya dia discnya banyak banget, original semua. Orangnya emang hobi. Oh iya, ya. Ada Roger Wang. Ya kayak gitu-gitulah. Oh oke. Berarti kupingnya bahaya nih. Bahaya. Apalagi setelah dikasih dengar DAP ini langsung bungkus. Oke, berarti di Zero Noise Audio ini si Kosanto ini juga masukin kain ya? Oh ya kain. Dia masukin kain juga. Ini tipe Ultra. yang apa kok? N3 Ultra. Yang ada tube-nya bukan? Iya betul nih, 2. Dia ada karakternya, ada tube-nya, bisa pakai modern sama klasik ya. Tapi suaranya sih menurut saya sih wah banget sih. Wah, pakai banget. Oke, aku mau nanya apa lagi? Ya sudahlah, yuk kita langsung aja dengar boleh. Suaranya kayak gimana. Tes ya.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Gimana? Kayak pakai power toh? Iya kan? Oke tadi gua suaranya deep banget, jadi dark banget. Iya. Apa ya namanya ya? Bobotnya Itu dari mid bass semua. Itu berkat di kemarin itu waduh, efek banget sih. Kemarin nggak senaik ini. Ini benar-benar dari dominan dari bawah ke atas ini. Kan logikanya nggak mungkin mid range tuh bisa nyanyi sampai setebal itu. Nggak mungkin. Itu semua dari sini kok. Kebanyakan ya. Iya. Nggak, gua nggak pernah dengar. Gue sering denger lagu ini, tapi nyanyi Disturbia kan. Terus yang apa ya? Judulnya gue lupa. Silent, bukan. Apa sih judulnya? Iya benar. Ini ada silencernya. The Sound of Silence. Iya betul. Iya, gue dengernya dari Disturbia kan. Terus tiba-tiba gue denger lagu ini. Anjing. Ini lagu lama loh. Makanya instrumennya kan nggak banyak. Gitarnya pun cuman gitarnya kayak gitar listrik yang ya cuman asal notanya cuma itu iya, aja gitu betul. kan. Wah, jadi diulang ngeloop gitu aja. Tapi nggak bosenin si vokalnya tuh. Makin kita mau dengar makin kita mau. Makanya kalau audio lovers tadi kalau misalkan perhatiin muka gue kan jelek banget tadi. Gini, karena gue nggak pernah denger dan suara lakinya itu berbobot dan sangat berat gitu loh. Beratnya laki gue dapetin di sini. Dan ini nggak satu line up produk loh. Matching kan? Tapi kok gini, warnanya gue nggak pernah nemu. Iya, ini termasuk matching sih. Ini matching baru bisa kayak gini tuh karena matching. Kalau nggak nyatu dia pasti ada yang berlebihan, pasti ada kekurangan, pasti ada yang aneh deh. Apalagi udah sering dengan mobil kan, pasti aneh banget. Itu pasti. Bahaya nih orang. Enggak lah. Yuk. Lanjut lagu kedua ya. Kita suruh Cici nyanyi ya. Cici. Cici ya. Lagi. Merinding gua, udah. pianonya. 孤独站在这舞台，
听到掌声响起来，我的心中有无限感慨。多少青春不在，多少情怀已更改，我还拥有你的爱。好像初次的舞台，听到第一声喝彩，我的眼泪忍不住掉下来。经过多少失败，经过多少等待，告诉自己要忍耐。掌声响起来，我心更明白，你的爱将与我同在。掌声响起来，我心更明白，歌声教会你我的爱。Itu The Lovers. Jadi nih si Cici trompetnya, trompet saksofonnya, aduh, Hidup ya, nyata banget. saksofonnya impactful banget di hati. Anjrit, impactful banget. Maksudnya bisa terlarut. Iya. Lagunya itu si Cicinya beceknya, maksudnya basahnya, bibirnya, artikulasinya, bahasa Mandarinnya dia nyanyiinnya, itu lu adem banget. Dan ada pianonya. Memang starnya itu bukan di piano, tapi di saksofonnya. Iya, betul. Saksofonnya aja seksi banget. Dan yang menurut gue yang cukup bukan mengagetin nih. Gue notice-nya pas waktu layer dan position. Iya. Shot. Wih, jadi saksofonnya tiba-tiba di sana. Oke, asik nih gue bilang. Dan apa yang namanya? Berarti kan positioningin dia udah menitik, udah diem nih. Nah, ini kan baru dengerin baru 2 lagu ya. Yang rame dong. Oh, siap. Kita coba ya.一生曾经爱过多少人，你不懂我伤有多深。要拨开伤口总是很残忍，劝你别做痴心人，多情暂且保留几分。不喜欢孤独，却又害怕2个人相处，这分明是一种痛苦。在人多时候最沉默，笑容也寂寞，在万丈红尘中找个人爱我。当我避开你的柔情后，泪开始坠落。是不敢不想不应该再谢谢你的爱，我不得不存在，像一颗尘埃，还是会带给你伤害。是不敢不想不应该再谢谢你的爱，我不得不存在，在你的未来，最怕这样就是带给你永远的伤害。 Oke, ini kan yang nyanyi engkok gue nih. Engkok lu. Engkok. Ya nyanyi kan aslinya engkok gue nih.
Oh gitu. Iya. Oh si Andi Lau. Iya. Oh, Dia tuh wah. oh itu engkau ya? Engkau itu mah. Engkau beda lobang keluarnya. Jadi ini kucennya, lu bisa ngebayangin nggak kucen? Masih record ya? Oh enggak. Lu ngebayangin nggak kucennya tadi itu kayak gimana? Permainan kucennya itu, dia nggak diem di satu tempat. Ya betul. Dan jalan-jalan. Oke, gak usah ngomong positioning. Panggungnya udah cakep banget. Dan ini Syarfi ya. Ya. Ini ada Jenong lah. Mid bass di atas. Nah, ini pro dan kontra. Mid bass di atas tuh pro dan kontra. Ada yang bilang lebih Oke, ada yang bilang ini adalah halangan lah. Mereka lebih suka ada yang di bawah kan. Nah itu dia, itu dia. Terus makanya ada yang bilang kalau misalkan, aduh, Syarfi itu paling susah. Ada juga, Syarfi paling gampang karena dia kan deket. Iya betul. Jadi tadinya gampang atau apa gitu. Nah, itu pro dan kontra ada. Karena apa? Karena setiap installer itu kan punya treatment masing-masing dan ada pemahamannya masing-masing. Bukan berarti dia salah atau dia benar. Loh buktinya sama-sama ada ketemu, sama-sama ketemu juga kan. Ujungnya nanti ketemu gitu loh. Mungkin yang satu, dia mesti nyari ini dulu untuk ketemuin ini. Ya, satu dan lain hal lah. Itu perdebatan nggak bakal habis-habis. Gitu Betul. Jadi jangan diributin, jangan diributin. Karena ujung-ujungnya pasti ketemu gitu loh. Kalau misalkan lu ketemu installer yang benar dan lu kalau ketemu installer yang memang mengerti mobil itu ada apa ya namanya, streetnya masing-masing. Iya betul. Jadi saat lu dengan mobil A lu treatmentnya seperti ini, lu bikin boxnya seperti ini, terus ke mobil B boxnya sama dia, nggak bisa. Iya betul banget. Beda, treatment itu berbeda karena lekuknya juga beda, pantulannya beda. Jaraknya beda, mereka pasti ada pengukurannya masing-masing gitu loh. Nah di lagu ini si Cicinya, ini kan Cici dua kan. Nah lagu kedua ini kedengeran nggak tadi? Kedengeran jelas nggak? Kalau misalkan Cicinya itu ada suaranya kayak ada di stopin terus ada break ya, gua nggak tahu tuh bahasa vokal itu apa. Jadi kayak ada di hold sebentar, kayak ada seraknya sedikit, gitu loh. Semuanya bisa denger. Wah, nyata sih. Mulutnya kok kelihatan. Artikulasinya tuh jelas. Oke, kalau misalkan ada yang bilang pasti nusuk. Bener, tapi masih bisa ditolerir. Tadi gue menyangkanya, pedas nih, pedas. Enggak, memang harus ada yang pedas. Baru bisa mewah. Jadi kalau misalkan, keluar. Ya, kalau misalkan tadi sebelumnya lagunya cakep tuh. Kalau lagu sini itu bukan nyerang. Memang lagunya seperti itu. Dan ini pedesnya seperti itu. Betul. Masih bisa ditolerir. Kalau pedes banget, gue udah dari tadi udah kocar-kacir, kepala gue udah begini. Gue udah nggak mau dengerin nih. Udah lu males lah dengerin. Karena nusuk kan. Kalau nusuk kan otomatis kuping lu kita juga nggak tahan sih. Secara motorik tubuh lu tuh pasti begini. Itu gue udah nggak bisa ngehindarin. Pasti. Satu lagi sih, pas kita pause kan, kita masih enjoy kan. Kuping kita bukan yang sampai pengeng. Enggak kan? Pengeng. Oke kan? Iya, oke. Ngomong juga masih pelan. Ya, masih oke berarti. Dan peredaman di mobil ini. Ya, kedap banget sih. Ya, enggak. Masih sama berarti sama yang sebelumnya. Oke, yuk. Itu beda lagi, Pak. Kita coba main bass dikit-dikit ya.
Wah, ini alat gaplok ya. Maksudnya alat pukul ya. Iya. Ini alat pukul loh. Kulit kok kulit banget ya. Oke. Dan kalau lu mah kayak ini. Dan lu kalau perhatiin, entah tadi itu gentongnya yang digebuk atau itu itu alat musik yang dari Rusia, gua nggak tahu yang diketung-ngentung gini, gua nggak tahu. Gua nggak tahu nama sebutannya apa gitu. Tapi itu alat musik itu dari Rusia ternyata ya. Jadi digebuknya tung 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 atau memang gentong yang digebuk gitu ya, dipukul. Tapi gue berasanya di sini dia kan digebuknya kiri kanan kiri kanan kiri kanan, dia secara bergantian. Tapi entah kenapa dia itu kayak memberikan ruang. Boom, boom. Oh iya. Telepon lagi lu. Entah kenapa yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kan musiknya kan berbeda dong, lebih deketan ke sini kan? Iya. Jauhan di sana. Iya. Dan dia komposisinya itu balance. Oh iya. Dan dia itu wung, wung, wung. Di sini pun juga wung, wung. Terus low bass tuh benar-benar bisa di sini kan. Low bassnya tuh benar-benar di sini banget. Apa namanya? Nggak tahu, mungkin gue salah kalau misalkan gue sebutnya well balance, tapi yang gue berasa ya seperti itu. Karena porsinya itu nggak gede, nggak kecil, nggak gede, nggak kecil, tapi berasa jauhnya. Tapi porsi dan bobotnya itu sama. Sewaktu dia gebuk di sana, mestinya dia kan lebih kempes dong. Ini nggak, dia gebuk, bung, gue dengerin lagu ini memang rada lama karena gebukannya itu konsisten. Iya, betul. Bung, 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 bung. Lah, gue rasanya kayak boing, boing, boing gitu. Lu bisa membal, bisa balik gitu loh. Tapi nggak bleber. Bener. Konsisten, gedenya itu konsisten. Dan alat pukulnya, lama-kelamaan lagu ini, kalau misalkan lu dengerin, dia itu ada pung, ada gitu ya. Bukan cuma nyaplak, baru tak, keplak, bukan. Tapi dia ada pungnya gitu loh. Nah, itu panjang. Dan dia itu bisa gede. Tanpa nabrak ya ke sini ya, tanpa lari-lari ya. Suara itu diem di tengah di sini gitu. Tapi setelah ini gue capek juga nih nge-review mobil. Deg-degan juga gue nih, capek bener gue. Kenapa bro? Udah tua kali ya gue. Enggak, jadi emosinya itu tersampaikan. Maksudnya bener. Emosinya itu tersampaikan, harmoninya itu tersampaikan gitu loh. Jadi gue dengernya itu excited, gue seneng, dengernya itu kebawa, happy jadinya. Ini gen kita kan lumayan gede ya bro? Gocap. Lumayan gede ya, lumayan gede lah. Masih bener-bener ngerasain powernya kan, powerful banget. Terutama ini, kaget sih sebenarnya sama Goldhorn ini. Dan apa ya, entah kenapa, gue takut salah ngomong. Sebenarnya gue takut salah ngomong, tapi kalau misalkan gue salah, ya biarlah gue salah. Toh pun siapalah gue gitu. Gue nggak tahu, mungkin modelan mobil ini jadi warm kah? Warm jadi gimana ngomongnya ya? Gue nggak bilang kalem tapi dia powerful. Nggak kendor si orangnya sih. Style orang itu emang lagunya ya gini, lihat sih dia. Ya lagu-lagu yang klasik, tapi dia nggak mau nyerang, tapi harus ada. Oh, bukan warm berarti? Ya, bukan warm. Lebih ke arah sana justru. Lebih ke arah emang agak menuju ke warm. Tapi kalau warm itu kan lebih ke agak mendem, tapi kita nggak bisa ngerasain mewahnya si high-nya kan. Apalagi pakai ini. Nah, kayak gue nggak nemu. Ya kenapa dia pakai ini? Kalau kita mau dia warm, nggak mungkin dia pakai ini. Tapi kalau mau dibilang dia pakai ini pun, kenapa dia pakai nuklir? Karena pelentingan sebelumnya kan dia pakai crescendo. Pelentingan sebelumnya nggak dapat. Dia ganti ini. Dia coba lagi dong kok. Yang dia dengar cuma pelenting ujungnya, cas ujungnya itu dibutuhin. Tapi dia nggak suka yang sampai kayak nyerang. Nggak. Ya, siapa juga sekarang nyerang. Kan gue nggak tahu. Mungkin gue salah juga. Mungkin maklum ya. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin yang sudah berumur. Ya. Dan yang punya ini kan anak muda. Anak muda. Seleranya orang tua. Dapat tuh judulnya tuh, anak muda selera orang tua. Gimana tuh? Kita bikin dulu itu ya. Anak muda selera orang tua gitu loh. Jadi enggak, ini bercanda. Jadi biasanya orang tua kan pendengar orang tua yang masih beraktivitas, masih bawa mobil gitu ya, ataupun yang home, gua nggak tahu. Yang sudah berumur, gua nggak bilang tua, yang sudah berumur, yang sudah cukup umur, kupingnya kan makin lama makin menurun. Betul. Jadi frekuensi yang dia dengar itu makin lama makin menurun, makin tinggi dong. Yeah. Gua ngomong bukan berdasarkan asal ngomong, karena terjadi. Iya, betul. Itu betul banget. Buat kita sudah proper, misalkan. Buat kita sudah proper. Tapi giliran pas, aduh kok gue kurang centing ya.
Buat gue pedas, tapi buat dia, ini udah pas nih Ya, gitu. itu. Nah, jadi kan Tugasnya. balik lagi ke customer. Betul. Balik lagi ke customer. Dan audio lovers, cukup informasi juga, ternyata ada yang kuping kiri dan kanan itu Oh, nggak iya. balance. Ada, saya nemuin. Ya. Ada yang nggak balance. Jadi buat kita, loh ini udah nyerang nih di sini. Buat dia tuh belum nemu. Sampai pedas banget. Nah ini udah balance. Ya, Akhirnya dia kupingnya. ngecek. Oh iya ternyata kuping gue ini kurang ya. Akhirnya dia mengakui ada. gitu loh. Jadi sampai banyak lah customer. Gitu. Jadi audio lovers, kita berharap audio lovers itu bisa nemuin installer yang tepat buat audio lovers gitu loh. Jadi audio lovers cocok satu, gak usah ngejelekin toko sebelah Itu atau dia. yang lain-lain. Gak Betul. usah ngejelek-jelekin. Kalau nggak cocok udah pindah Ini aja. seni kok. Ini seni. Iya. Ya jadi nggak ada yang pintar, nggak ada yang jago. Cuman yang nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Ini seni. Susah. Kalau udah ngomong seni itu ya selera. Oke kok, kita dengerin lagu yang lain kok. Cening lah ya. Dari tadi cening kalau belum diputar kayaknya gimana ya? Kita coba cening ya.分开后的第几天起，喜欢一个人看下大雨，没联络，孤单就像连锁反应，想要快乐都没力气。雷米世界像场灾难电影，让现在的我可怜到底。对不起，谁也没有时光机器，已经结束的没有商量的余地。我希望你是我独家的记忆，摆在心底，不管别人说的多么难听，现在我拥有的事情是你，是给我100的爱情。我喜欢你，是我独家的记忆，谁也不行从我这个身体中拿走你，在我感情的封锁区，有关于你绝口不提。 Waduh, gila. Cening. Bisa gitu sih bacot lo. Khas banget ya. Iya. Selonya anjrit. Itu selonya ngomong. Iya. Kalau biola kan rada tinggi nadanya. Kalau yang selo ini kok mau nangis, bukan mau nangis maksudnya lebih kesedih gitu loh di lagu ini. Jadi kayak kesedih. Ke bawah ya. Bobotnya itu.你听，像小鸟归巢的声音，我听，像母亲期待的消息。蝴蝶要投进新的生命，曾经千般美丽，万种风情。终于面对着最初的注定，喝过天涯的水，淋过海角的雨，才发现最爱的是你。夜晚如此宁静，
我只想轻声地告诉你，今生要为你唱不停。哦，为你没日没夜唱不停，为你钟情，为你多情，为你不该痴心。哦，为你每时每刻唱不停，陪你伤心，陪你欢喜，陪你生生不息。哦，为你。Satu lagu. Oke, nggak gitu deh. Ini lagu favorit gua, ini lagu kesukaan gua. Jadi gua dari USB kan, gua dengerin mobil kan pakai USB. Gua copotin USB gua bilang sama Koko ya, Kok masukin lagu ini. Gua mau dengerin sistem lu. Gua belum denger, masukin lagu ini. Gua mau denger, akhirnya dimasukin kan. Ternyata file gua kan WAV kan. Iya. Akhirnya gua masukin dan gua anjing Terhayat banget. dia pakai emosi. Iya. Dan lagunya itu bukan nanjak, maksudnya dia build emotionnya itu Iya. tetap lama-lama klimaks. Iya. Itu lu dibawa, emosinya itu dibawanya sampai segitu dalamnya gitu loh, sampai nyanyinya lu bisa ngebayangin si siapanya, gua nggak tahu lah, dia itu main pianonya sampai kayak gimana, dan lu dengerin dong selonya, pembawaannya kayak gimana, emosinya kayak gimana, disuguhin ke kita tuh kayak gimana gitu loh. Dan kalau misalkan, di recorder kita ini terdengar nusuk, tapi di sini nggak nusuk sama sekali. Malah lu kayak berasa, diajak terus tuh nyanyi. Kalau memang gua nggak rekam, gua nyanyi kali. Kalau misalkan nggak digini, gua ikutan nyanyi gitu loh. Dan apa yang namanya ya? Di present dengan sistem ini, di present ke elu, suaranya itu adem tapi powerful. Gimana sih ngomongnya ya? Ada detail yang seharusnya keluar di sini tuh keluar banget. Dan lu kalau misalkan posisinya rame, tapi rapi, positioningnya rapi, dan depth-nya, headroom-nya gede, besarnya. Anak muda tapi selera tua, lu kesini deh. Kasih judul deh. Gitu. Jadi lu di daerah mana sih ini? Kalideres, Jakarta Barat. Boleh deh lu mampir, atau nomor teleponnya gua kasih di bawah, alamatnya ada di bawah, sosmednya juga ada di bawah. Silakan mampir, silakan WA dulu, konsultasi dulu. Inilah karya toko baru dari Zero Noise Audio. Jangan lihat tokonya baru, tapi lihat orangnya. Tua. Lihat tua. Maksudnya orangnya itu udah cukup berpengalaman. Akhirnya dia buka toko, dia buka base untuk kita nongkrong-nongkrong. Iya betul, base camp lah. Jadi ada base camp untuk kita nongkrong-nongkrong, untuk kita sharing, dan jadi lu lebih konsen. Iya betul banget. Lebih konsen. Di sini lu bikin, jadi ada customer datang apa segala macem. Jadi ya kita bikin community, kita bikin teman. Iya. Bener ya? Kadang cuman kayak mau kasih denger juga, saya dengan senang hati sih. Itu saya tunggu-tunggu justru. Itu dia. Yuk kita dengerin satu lagu terakhir yang ada bassnya. Oke.
Daging semua. Daging semua. Daging. Bungkus. Daging semua. Itu nggak ada kendornya. Sama sekali ya. Empuk banget. Ya memang ada artificial sound-nya, cuma gue mungkin nggak cocok sama lagunya. Iya. Nggak cocok sama suara ceweknya. Iya gitu. Udah stop aja dah. Tapi poinnya di sini dengan lagu yang seperti ini dan subnya seperti ini dan low frekuensinya itu seperti ini, dia itu padat. Kayak kenapa dari tadi gue teriaknya itu daging semuanya. Nggak kendor. Iya. Powerful. Bener-bener. Goldhorn. Warna apa sih? Merah ya? Yang merah bukan? Bukan yang hitam. 810 tuh yang hitam. Oh, yang hitam. Yang hitam. Goldhorn yang hitam. Nah, lu yang pasifnya itu, yang tabungnya itu, ada di sini. Ada. Oke. Mau coba? Yang itu yang memberikan warna ya, berarti tabung itu yang pasif itu memberikan warna atau yang apa nih? Pasif itu buat head unit sih. Karena dia udah kecanduan sama tabung, dia tahu kartu tabung, pakai tabung ini. Jadi dia pakai ini buat tabung. Nah, Oke, nih. tuh, pakai tabung. Dalamnya itu tabung. Karena dia udah ngerasain di bawah tuh tabung tuh enak suaranya. Dia beli khusus karena cari ini. Tuh. Ya susah sih. Kalau nggak ada yang ngeracunin ya, gue juga nggak nawarin, dia cari tahu sendiri dan dia nanya sendiri sih. Dia cari tahu, dia nanya ke tempat lo, ada nggak nih produk? Dan langsung telepon kirim. Berarti ada. Berarti Ada. ready di sini. Jadi audio lovers yang penasaran, yang pengen bangun audionya, yang ada di daerah Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, silakan mampir ke sini. Jadi silakan konsultasi, silakan nongkrong, silakan nanya-nanya. Kosanto ini bisa bikin apa aja. Ini aja bisa 3 merek jadi 1. Kan biasanya kita ngomong fair-fairan aja. Biasanya kan one line up, 1 line up. Jarang sekali itu di mix match. Waktu itu juga ada merek ini ketemu mereknya paling cuma 2, ini 3. Iya benar. Wah, lu Cuma memang agak lu. lama sih. Cuma butuh waktu lah. Maksudnya asal mau nunggu aja. Kadang-kadang kan orang nggak maunya cepat, 4 jam selesai, 5 jam selesai, ini sih lebih sih. Jadi terbayar ya. Jadi Iya. buat menurut gua itu terbayar dengan 3 sistem yang berbeda ya. Perangkat pendukung yang lainnya juga. Itu mix match, bukan berarti suaranya nggak ini nih. Ya itu balik lagi pro kontranya tidak akan terselesaikan. Iya benar. Nah, lu membantah itu semua. Jadi sampai ke bawah nggak ada yang sama. Goldhorn ini pakai Japco, itu subwoofernya Tunggu. pakai Tadi lu belum sebutin Subgo. Subgo itu lari kemana buat subwoofer ya? Subwoofer doang. Oh, iya, Ternyata monoblock. dia juga ada monoblock Jap. buat ngangkat Subgo. Jadi udah nggak ada satu merek pun di sini. Coba cari merek yang sama. Nggak ada. Nggak ada satu merek yang sama. Ini vokal. Ground Biasanya Zero, Stack. Vokal, Stack, Goldhorn, Zapco. Iya. Lu Belakang itu audible fisik. segara Bener-bener. negara ada lo. Iya, ini gado-gado banget. Brandnya gado-gado banget. Tapi mereka nggak salah, dia nggak sembarang beli sih. Bawal dulu, nanya dulu, kok kira-kira ini masuk gak? Kayaknya masuk. Bener kok masuk kayaknya. Mudah-mudahan pasang jadi gitu. Dia bisa datang ke lu gimana sih kok ceritanya? Dari YouTube kita yang lama itu loh, yang Honda Jazz. Dia suka tonalnya. Oh. Gue mau kayak gitu bisa nggak? Lihat dulu perangkatnya apa. Ternyata dia ngandelin sama vokal nih. Dia berharap sama. Ternyata beda arah dan ya beda warna sih. Beda warna. Kan pernah nggak tahu masih ingat gak? Harusnya sih kuping lu sih. Enggak lah. Jadi sejak dia nonton videonya kita, terus akhirnya dia yang kontak. Ya Dia kontak nanya-nanya. dia nanya, awalnya dia cuma iseng, bisa nggak tolong revisi tuningan ini, saya nggak masuk sama sekali. Dia bilang, oh bisa, coba saya dengerin dulu kan. Oh bisa banget. Nah mulai dari situlah dia mulai percaya, mulai ganti satu-satu, copotin satu-satu diganti sampai ke bawah gitu. Jadi audio lovers misalkan ada nih yang kecewa dengan atau udah capek nggak nemu Nggak cocok lah, bukan kecewa. Jadi nggak cocok ke tempat lain gitu, kurang cocok, kurang selera, kurang mah. Lu cari aman aja. Oke lah, yang kurang cocok dengan tuningan sebelumnya. Ya betul. Jadi audio lovers nih yang kurang cocok dengan tuningan sebelumnya, boleh coba kontak ke Santo ke sini, ke Zero Noise Audio. Ya mau gak aja cocok gitu loh. Jadi audio lovers silahkan berkomentar di bawah, saran, kritik, kita terus tampung, kita terus perbaiki diri kita masing-masing untuk memberikan dan menyuguhkan yang terbaik untuk audio lovers semua. Jadi berkritiklah yang membangun, berkomentarlah juga yang membangun. Jadi
ya kita nggak baper sih, cuma setidaknya kan nggak enak aja dilihat sama netizen yang lain gitu Iya, loh. benar banget. Jadi untuk industri audio mobil di Indonesia itu semakin hari semakin berkembang, semakin lebih berwarna. Karena installer itu tidak ada yang sama, nggak satu sama lain itu warnanya pasti berbeda. Jadi cocok-cocokan audio lovers, jadi saran kita udah nggak usah ngeledek kiri ke kanan. Yang cocok aja, lu dukung sama yang cocok aja. Kalau nggak cocok ya mungkin seleranya berbeda atau caranya berbeda gitu loh. Jadi nggak, ya hidup-hidup aja kok ya gitu. Jadi sekali lagi Kosanto, thank you banget udah kasih kesempatan Media Audio secara tiba-tiba sih nge-review mobil customer-nya Kosanto ini. Yang punya mobil ini siapa namanya? Koroiki. Iya, Koroiki. Iya. Mobilnya enak. Para kata beda merek, tapi si Santo bisa nge-mix dan menjadi satu kesatuan koheren yang bisa disuguhkan ke lu. Wah, anjang. Oke, audio lovers, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye. Bye.